dibawa oleh roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Waktu itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, maka laparlah Yesus. Jadi saya kaget, Tuhan saya baru berpuasa 40 hari 40 malam kok lapar. Sedangkan di umat sebelah sekolah Islam itu belum pernah ada. Kalau saya nanya ke teman-teman, ya Tuhanku nggak ada lapar dan lain sebagainya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan bereaction salah satu kakek yang mu'alaf, yang seperti yang kalian lihat di cuplikan teman-teman sekalian. Dia mengatakan bahwasanya itu Alkitab itu punya kontradiksi gitu ya. Dan yang lebih herannya lagi, masa Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam lalu setelah itu lapar gitu ya. Tuhan macam apa kok bisa lapar gitu ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian, kita akan bahas ini dan kita dengarkan dulu videonya yang ada berikut ini. Dibawa oleh roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Waktu itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, maka laparlah Yesus. Jadi saya kaget, Tuhan saya baru berpuasa 40 hari 40 malam kok lapar. Sedangkan di umat sebelah sekolah Islam itu belum pernah ada. Kalau saya nanya ke teman-teman, ya Tuhanku nggak ada lapar dan lain sebagainya. Dan juga Tuhanku belum ada cerita tentang makan dan minum. Kalau di konteks Nasrani kan ada makan dan minum ya gitu. Terus tidak hanya itu, di Lukas pasal 4 ayat 9 sama 1 dan 2, di sini setelah pulang dari sungai Yordan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Di sana dia 40 hari lamanya tidak makan apa-apa, maka laparlah Yesus. Nah, di sini ada dua konteks tentang puasa, tapi ceritanya berbeda. Satu menceritakan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, setelah itu berpuasa 40 malam, 40 hari 40 malam, baru lapar. Satu konteksnya sepulang dari sungai Yordan, dibawa oleh roh ke padang gurun, dicobai iblis. Di sana tidak makan apa-apa. Tidak makan apa-apa itu bagi saya, konteks saya bisa macam-macam. Mungkin, mohon maaf ya, misalnya kalau tak supaya gampang dicerna, orang sekarang misalnya, Pak Bambang kesini tidak makan apa-apa, bisa saja bawa duit tapi nggak ada orang jual, tidak makan apa-apa. Terus punya duit, juga ada yang jual tapi pengen ngirit, juga bisa nggak makan apa-apa. Ya, pokoknya banyak hal tafsirannya. Tapi nanti kata ini konteksnya puasa, berarti menurut Lukas dengan menurut Matius, puasanya 140 hari 40 malam. Nah, ini perawi dua sahabat Yesus kok bisa berbeda? Oke, teman-teman sekalian ya, jadi ada dua hal ya yang dipersoalkannya, yaitu yang pertama, kenapa Tuhan itu lapar gitu ya setelah 40 hari 40 malam. Kemudian ya dia katakan, dia tanya kepada teman-teman muslim, justru Tuhannya muslim tidak pernah berpuasa. Ya kalau dikatakan ya mungkin selama-lamanya tidak makan dan tidak minum gitu ya. Tetapi kok Tuhannya orang Kristen tuh begitu ya, bisa berpuasa 40 hari 40 malam, setelah itu menjadi lapar. Tuhan macam apa kan begitu. Ini yang pertama harus kita bahas. Teman-teman sekalian, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu karena memang Yesus memulai pelayanannya setelah pembaptisan. Artinya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala sesuatunya. Bahkan dia harus dicobai oleh iblis. Karena Yesus Kristus yang adalah Allah telah mengambil rupa seorang manusia. Ingat teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah firman Allah yang sama kekal pada diri Allah itu sendiri. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14 kalau teman-teman lihat, firman yang sama kekal dalam diri Allah itu nujul atau berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dia berpuasa 40 hari 40 malam lalu dia lapar. Kenapa Yesus kemudian lapar? Ingat bahwa Yesus memiliki dui natur, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ya, dia telah mengosongkan dirinya teman-teman sekalian. Kalau kita melihat dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa
Yesus Kristus memiliki dua natur. Natur manusia, di mana kita melihat kemanusiaannya, yaitu Yesus lapar, Yesus haus, Yesus makan, Yesus capek, Yesus istirahat, dan masih banyak lagi. Bahkan ya dihina-hina gitu, diolok-olok jadi bahan olok-olokan ya. Yesus cacat dan lain sebagainya begitu ya. Yesus itu nete ya. Banyak yang kemudian dituduhkan oleh teman-teman kita Muslim. Nah teman-teman sekalian, si mualaf ini kita katakan bahwa sebenarnya dia ini tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Dan tidak pernah mengerti tentang konsep Tuhan dalam Kristen. Ini yang menjadi acuan kita bahwa dia ini tidak pernah menjadi seorang Kristen yang baik. Ya bisa jadi ya mungkin nggak sembahyang gitu. Karena banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak pernah datang ke gereja. Dia hanya Natalan saja dan juga Paskah. Paskah pun ya belum tentu hadir juga ya. Karena ada juga beberapa jemaatnya saya bimbing seperti itu ya. Ada ya yang memang hanya satu kali setahun beribadah. Itu yang pertama teman sekalian. Jadi Yesus lapar itu hal yang wajar karena Yesus telah menjadi manusia seutuhnya sama seperti saya dan teman-teman sekalian. Yang kedua adalah kenapa ya di dalam Matius ya menceritakan 40 hari 40 malam ya, Matius pasalnya yang ke-4 ayat 1 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah ini seakan berkontradiksi di dalam Lukas pasal yang ke-4 ya, pasal 4 ayat 1 sampai 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu lapar. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman bisa memahami tentang Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, maka kita akan mengerti jawabannya. Kenapa kemudian seakan ini kontradiksi? Tapi ingat, tujuannya yang sama adalah berpuasa Yesus 40 hari 40 malam, kemudian dicobailah oleh iblis di padang gurun. Ini yang kemudian kesamaan darinya. Nah, apa yang seakan berbeda? Ya, yaitu tentang 40 hari dan 40 malam dan ya 40 hari lamanya. Nah ini sama-sama ini ada harinya. Nah kalau kita mau lihat secara logika, satu hari itu otomatis 24 jam. Berarti ada malam ada siang. Sama dengan 40 hari 40 malam. Jadi Matius menuliskannya lebih rinci. Kalau Lukas menulisnya secara keseluruhan, yaitu satu hari penuh. Berarti 24 jam. Ya. Nah itu sama teman-teman sekalian. Nah kemudian sama-sama juga menjelaskan tentang padang gurun dan dicobai. Lalu juga sama-sama diceritakan tentang Yesus lapar. Jadi di sini tidak ada yang kontradiksi sebenarnya, tetapi saling melengkapi. Tapi kenapa seakan-akan narasinya atau peristiwa yang diceritakan ya cukup punya perbedaan? Itu karena memang ya kedua murid daripada Yesus ini menuliskan dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi teman-teman saya kasih contoh yang sangat sederhana. Misalnya ada orang di sebelah kanan saya, ada juga orang di sebelah kiri saya. Nah, maka saya menyuruh mereka untuk menceritakan tentang pribadi saya, ya, tentang apa yang sedang saya lakukan dari sudut pandang yang berbeda. Maka tentu orang yang di sebelah kanan saya akan menceritakan, oh, si Laskar itu saya melihat, ya, dia memakai handset misalnya, ya. Kemudian dia punya tangan kanan, ya, warnanya seperti ini di sebelah sini. Kemudian matanya di sebelah sini itu kelihatan sipit, ya. Dia sedang rekaman, dia sedang mereaction si mualaf botol, ya. Jadi dia akan menceritakan seperti itu apa yang dia lihat di sebelah kanan saya. Demikian juga yang di sebelah kiri saya teman-teman sekalian. Dia akan menceritakan, oh ini saya pakai handset, kemudian saya pakai jaket, ya dia akan ceritakan itu ya. Kemudian juga ada tulisan Cina warna kuning, ya, di bajunya itu ya berbentuk kotak.
Kemudian dia sedang berbicara mereaksi seorang mualaf botol yang tidak baca Alkitab dengan baik. Begitu ya. Jadi dia akan menceritakan di sini. Oh, dia juga ceritakan tentang saya punya mata. Dia ceritakan saya punya hidung sebelah sini saja. Tapi di sebelah kanan saya, dia tidak bisa menceritakan secara utuh. Itu sebabnya dari kedua Injil ini, baik Matius, baik Lukas, maupun kalau kita tambahkan ada Markusnya, ini sama-sama yang menceritakan Yesus Kristus yang satu itu. Yang pernah mereka lihat, yang pernah mereka sama-sama, yang sudah mereka belajar darinya. Jadi yang intinya di sini mereka menceritakan tentang pribadi yang sama. Jadi tidak ada yang kontradiksi, justru saling melengkapi. Itu yang disebut dengan Injil sinoptik. Nah, maka teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dialah penguasa. Ya, dialah juru selamat bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus katakan ya, bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun memperoleh hidup kekal kalau tidak melalui Yesus. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.